Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan perjalanan Will naik ke atas menara. Tapi kalau kalian belum nonton semuanya, yang ada di playlist nonton aja dulu, biar ceritanya nyambung. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Sebelum Will naik ke atas menara, ternyata Elfaria mengamuk ke Sarisa karena dia nggak bisa undang Will ke faksinya. Walaupun Will sudah nunjukin kekuatannya, dia sudah naik ke atas menara. Bahkan surat dari Elfaria untuk Will tidak sampai sama sekali. Nah, semua itu kena ulah dari Upper Academy atau Creus. Creus bilang alasan Will nggak bisa diundang langsung ke faksi karena dia nggak mau serang pedang masuk ke sebuah faksi. Elfaria yang mendengar penjelasan Sarisa pengen membukukan seluruh Upper Academy. Tentu aja Sarisa menentang itu, dan dia bilang tenang aja, Creus akan mengakuinya jika dia menunjukkan kekuatan kelayakan di Bloom Festival nanti. Dan Will harus diakui oleh orang-orang di menara. Pindah cerita, para High Mage diterima masuk ke sebuah faksi masing-masing. Tapi ada beberapa orang yang tidak diundang termasuk Will dan Julius. Dan mereka dikasih satu kesempatan untuk menunjukkan kelayakan mereka di Bloom Festival ini, yaitu dengan mengalahkan para Guardian yang sudah mereka siapkan. Guardian itu langsung melancarkan serangannya sampai salah satu dari mereka terpental. Dan dia langsung bangkit untuk melawan Guardian yang sedang menuju ke hadapannya. Tapi sihirnya gak mempan sama sekali, karena kedua tameng dari Guardian tersebut bisa menghalang sihir, jadi mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkannya. Tapi berbeda dengan Julius, dia dengan mudah bisa mengalahkan dua Guardian dengan sihir klonnya. Karena Guardiannya gampang ditipu, sehingga tamengnya terbuka lebar dan Julius tinggal mengarahkan sihirnya. Sarisa yang melihat itu sangat memuji Julius karena perkembangannya sangat berubah drastis. Bahkan para faksi heran kenapa orang seperti dia gak diundang sebuah faksi, padahal bisa jadi sebuah aset yang bagus. Julius menjawab dalam hati, benar sekali, aku serang Junius, aku bisa pakai sihir cloningan, bahkan aku serang bangsawan yang sangat tampan. Lihatlah betapa hebatnya aku, dan lihatlah diriku Elfaria sama. Tapi Elfaria sendiri masih aja cuek sama Julius, gak peduli gitu. Julius panik dong, salahku apa gitu? Apa jangan-jangan karena aku ngejek Will terus? Faksi Bumi yang melihat itu sampai bilang, coba aja kalau dia bukan pengguna sihir es, pasti sudah aku undang. Bahkan Sarisa sendiri bilang, tidak ada penyihir lain yang tampak bagus selain Julius. Tapi entah ini bagus atau buruk, ada satu orang lagi yang menarik perhatian, yaitu Will. Nah, Will sendiri dari tadi cuman mondar-mandir doang, dan ternyata dia sedang mengamati Guardian. Sebelum Will menghadapi Guardian, dia berkata dalam hatinya, pasti ini alasan kenapa wajah Elfie dari tadi tampak sedih, yaitu artinya, maafkan aku Will, aku tidak bisa mengundangmu. Dan Will menjawabnya sambil menuju ke hadapan Guardian, tidak masalah, aku akan datang kepadamu dengan kedua kakiku sendiri. Seketika Will langsung lompat ke belakang Guardian, dan Will memotong Guardian itu menjadi dua. Para ajudan faksi pada kaget semua. Will mampu membelah dua, menebus tameng Guardian. Bahkan dia bisa membaca semua gerakannya dalam waktu yang cukup singkat. Ya memang Will sendiri sudah membaca gerakannya, bahkan bisa melihat pergerakan musuh lebih baik dari sebelumnya. Dan semua itu berkat dari seragam Gloria yang bisa membuatnya bergerak dengan bebas, dan juga pedang dari Donan yang bisa memotong segalanya. Tapi meskipun para Guardian sudah dikalahkan, ternyata masih ada lagi. Julius melihat itu melancarkan serangannya ke para Guardian, dan sihirnya malah terpental ke arah Elfaria. Will melihat itu langsung menuju ke sana dan menangkap sihir Julius dengan pedangnya. Seketika pedangnya Will berubah menjadi pedang magic, yaitu Whis. Karena kekuatan itu, para Guardian yang baru aja muncul langsung dikalahkan dengan cepat oleh Will. Para penonton yang melihat itu bertanya-tanya, sihir es dan pedang, memang itu sungguh sebuah sihir? Dan apakah itu Whis yang muncul di Terminara kemarin? Setelah semua Guardian dikalahkan, para faksi ngundang Will semua, yaitu ada faksi api, faksi bumi, faksi angin, faksi kegelapan, dan yang terakhir tentu aja dari faksi es. Nah, karena Will mendapatkan banyak undangan, dia bisa memilih mau masuk ke faksi mana. Will yang mau menjawab bergabung ke faksi es langsung dihentikan sama Creus, karena sihirnya itu tidak bisa disebut sebagai sihir. Memang Will sejauh ini hanya diperbolehkan masuk ke dalam menara berkat insiden Terminara. Tapi Creus masih mempertanyakan apakah Will sungguh layak bergabung ke dalam faksi kita. Elfaria yang mendengar itu langsung membantah, bukannya kamu sendiri sudah lihat kalau dia bisa memakai sihir? Creus menjawab, memang benar dia bisa memakai sihir, tapi dia hanya meminjam sihir dari orang lain.
Jadi dirinya bukanlah seorang penyihir, namun seorang pedang yang paling keji. Elnor yang mendengar ocehan Kreus, "Udah, kamu gak usah banyak ngomong, langsung aja ke intinya." Kreus langsung membuktikannya. Jika memang ada tongkat di dalam dirinya, coba kalahkan monster ini. Nah, monster tersebut adalah makhluk sihir yang baru aja dikembangkan untuk menekan para dwarf. Bisa dilihat, para monster itu bisa dikalahkan dengan sihir yang cukup sederhana. Tapi kalau orang yang gak bisa pakai sihir berusaha melawannya, dia tidak bisa mengalahkannya. Dan ternyata hal itu benar. Will yang gak bisa pakai wish tidak bisa menebasnya. Sekalipun dia bisa menebasnya tanpa wish, dia tetap aja nggak mempan sama sekali. Karyot yang melihat itu berkata, "Kreus ada benernya juga. Lagi pula menara adalah puncak dari dunia sihir. Jadi gak ada alasan bagi seorang pedang yang tidak bisa memanjat puncak kalau nggak bisa pakai sihir dengan dirinya sendiri." Will sudah merasa putus asa. Sang monster itu langsung kepikiran sebuah ide, yaitu setiap makhluk sihir pasti ada intinya. Jadi cukup menghancurkannya aja. Kreus yang tahu rencana Will berkata, "Sungguh pemikiran yang sempit. Padahal tubuh monster itu dibuat lentur. Masa kamu nggak mikir kalau intinya itu lentur juga? Jangan remehkan menara," ucap Kreus sambil marah besar. Dan tentu aja Will tidak bisa menghancurkan intinya. Bahkan monster itu ada aliran listriknya juga yang membuat Will menjauh dari situ. Mereka orang yang nggak terima juga ingin membantu Will dengan memberikan sihirnya supaya Will bisa menggunakan wish. Tapi Kreus menghalangi mereka. "Jangan ikut campur, ini bukan audisi untuk kalian, tapi untuk menilai elemen asing, maksudnya adalah kekuatan wish." Sion yang melihat itu merasa kesal, karena seharusnya tidak berakhir seperti ini. Jadi mau gak mau, Will berusaha menghadapi monster itu dengan menebas sebisanya. Tapi monster itu memberikan ledakan yang sangat besar, sehingga membuat Will terlempar sangat jauh. Walaupun begitu, Will masih belum menyerah, dan dia masih pengen lawan lagi. Tapi Kreus menghentikannya sambil berkata, "Jangan membuang waktu. Sesuai dugaanku, dia memang tidak layak. Alangkah lebih baik baginya tetap tanpa warna dan menjadi anggota tingkat rendah dari Upper Academy. Mari kita bongkar hal yang tidak dikenal dan manfaatkan kekuatannya demi kebaikan dunia sihir." Karyot menjawab, "Ternyata kamu melihatnya sebagai kelinci percobaan. Ya, selama misteri elemen kelima belum terbongkar dan bisa dimanfaatkan, tidak penting bagiku pihak mana yang memilikinya." Tentu aja Elfaria yang melihat itu sangat marah karena kesabarannya sudah diambang batas. Bahkan ini berbeda dari yang didengar. Tapi Zeo membantahnya, "Gak usah merengek kayak gitu. Lagian belum festival akan diadakan lagi." Dan ternyata itu benar. Seharusnya 6 bulan lagi. Tapi karena banyaknya korban di insiden Terminara, para faksi sangat membutuhkan penggantinya. Maka dari itu, belum festival akan diadakan minggu depan. Jadi, kalian masih ada satu kesempatan lagi, termasuk Will. Lagian, aturan menara adalah menunjukkan kelayakan diri. Karena Magia Pendek dan Upper Academy setuju mengenai hal itu, pada akhirnya mereka semua naik ke atas puncak, kecuali Will, Julius, dan lainnya. Tentu aja, Elfaria merasa sangat terpukul karena merasa bersalah kepada Will. Will sudah tahu ini berakhir, merasa ini semua lucu, walaupun kayak nahan nangis sih. Padahal sudah merasa bisa untuk naik ke atas puncak, tapi ternyata masih belum cukup. Perjuangan dia masih panjang. Nah, karena masih ada harapan, Will pasti bisa menghadapinya. Tidak peduli harus berapa kali dia mencobanya. Di sisi lain, ada Zeo dan ajudannya sedang menuju ke sebuah ruangan. Di sana, ajudannya bilang, "Kenapa kamu sama sekali nggak tertarik memberi undangan kepada Will? Kukira kamu menyukai orang seperti itu." Zeo pun menjawab, "Orang yang berangkat dari dasar sangat menarik. Dan itu juga bukti kalau dia memang kuat." Berarti Zeo ini masih pengen tahu lebih jauh tentang kekuatan Will. Ceritanya pun berakhir di sini. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.